Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menunjuk orang terkaya di dunia Elon Musk untuk memangkas birokrasi Amerika Serikat. Elon Musk akan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah demi merampingkan regulasi yang berlebihan, merestrukturisasi lembaga, serta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Tindakan Elon Musk ini diharapkan menarik kembali para pebisnis Amerika Serikat di luar negeri, termasuk para pebisnis internasional untuk mau berdagang di negara Paman Sam. Lalu yang menjadi pertanyaan Putri dan juga pemirsa, apa efek dari langkah Elon Musk ini bagi perekonomian Indonesia? Senada dengan pemikiran Donald Trump, Presiden Prabowo pun sempat mengingatkan bahwa birokrasi di Indonesia terkenal ribet dan lambat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Profesor Telisa Aulia Valianti, dan juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Profesor Poppy Rufaidah. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Prof. Telisa terlebih dahulu. Prof. Telisa, di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina, kenapa Presiden terpilih Donald Trump menunjuk Elon Musk yang merupakan orang terkaya di dunia, merupakan pengusaha besar di Amerika Serikat di berbagai sektor bisnis, salah satunya teknologi? Kenapa itu, Prof. Telisa? Ya, karena memang selain perang dagang kan Amerika dengan China itu kalau kita lihat kan perang teknologi. Jadi tentunya Trump membutuhkan seorang ahli yang sangat prominent di bidang teknologi, dan kita tahu Elon Musk itu tentunya menguasai dari sisi teknologi. Kita tahu bahwa dia sebagai CEO Tesla, kemudian sebagai di SpaceX itu kan teknologi-teknologi masa depan. Nah, tentu tema perang teknologi dengan China ini ke depan akan semakin kuat ya. Nah, oleh karena itu dia butuh pendamping dari sisi yang memiliki kekuatan di sisi teknologi, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bersama bahwa memang Elon Musk ini kan memberikan banyak dana untuk kampanye dan banyak jasa kepada Trump dalam kemenangannya karena menguasai platform-platform teknologi. Jadi bagaimana menciptakan image, menciptakan brand dan lain sebagainya itu sangat dibantu dari media sosial, dan kita tahu Elon Musk ini menguasai media sosial. Nah, karena jasanya yang besar tentunya Presiden Trump ingin memberikan penghargaan ya kepada Elon Musk untuk terus membantu juga seperti itu. Itu dua hal, karena ya pastinya berjasa, dan yang kedua memang tema teknologi ini sangat sesuai karena kalau kita lihat dulu kita bandingkan dengan pemilu Amerika tahun 2016 ya, waktu Trump pertama terpilih. Nah, kepala eksekutifnya yang atau kepala kampanyenya yang juga cukup sangat prominent waktu itu bankers waktu itu ya. Nah, sekarang dia memilih Elon Musk. Jadi dulu mungkin Amerika kan baru keluar dari krisis perbankan dan lain sebagainya, makanya dia membutuhkan seorang bankers di sisinya sebagai penasehat seperti itu. Nah, sekarang karena tema teknologi ini ke depan akan semakin berat persaingannya, dan dengan China juga sangat intens sekali di sisi teknologi, nah dia membutuhkan orang kuat di sisi teknologi. Itu aja sih, itu dua reason yang menurut saya sangat kuat. Tentu ada reason lainnya, tapi dua hal ini sudah cukup menjelaskan ya mengapa Presiden terpilih Trump ini memilih Elon Musk untuk ya itu tadi memimpin efisiensi dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, baik. Prof. Poppy, kalau kita lihat ini kira-kira apa yang akan dilakukan Elon Musk dengan Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat ini? Kalau kita melihat di 2022 saat Elon Musk mengambil alih sosial media Twitter yang kemudian jadi X begitu, efisiensi yang dilakukan adalah tidak hanya merampingkan sistem tapi juga memberhentikan banyak orang. Apakah kemudian nanti juga akan dilakukan di pemerintahan Donald Trump? Ya, merujuk kepada kemampuan Elon Musk sebagai CEO Tesla, yang mana sejak tahun 2008 ditunjuk sebagai CEO Tesla sampai dengan terakhir tahun 2024, Elon Musk mampu membukukan keuntungan bagi perusahaan tersebut, di mana saat tahun 2019 perusahaan ini memiliki kerugian yang sangat signifikan, dan baru bisa beruntung itu memiliki pendapatan bersih di tahun 2019. Di 2019 masih mengalami kerugian, dan baru di tahun 2020 baru membukukan pendapatan bersih. Kemudian Elon Musk pun juga pada saat tahun 2008 ditunjuk sebagai perusahaannya yang dibentuk oleh Elon Musk mendapatkan proyek untuk meluncurkan roket dari NASA, dan ternyata Elon Musk mampu membuat efisiensi untuk setiap peluncuran ini mampu menghemat sampai 20 juta US dollar. Dan karena kepiawaiannya dalam mengefisienkan seluruh aktivitas di dalam perusahaan Tesla, begitu juga SpaceX, ini menjadi best practices yang dilihat oleh Trump, seorang pebisnis unggul di Amerika Serikat, yang melihat bahwa penunjukan Elon
Musk sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat diharapkan akan mampu melakukan penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu untuk di departemen-departemen yang ditangani oleh pemerintah Amerika Serikat. Mulai dari Department of Health and Human Services itu merupakan salah satu kementerian atau departemen yang paling tinggi memakan budget dari anggaran pemerintah untuk tahun fiskal 2025, kemudian dilanjutkan dengan Department of the Treasury-nya, kemudian Social Security Administration, sampai Department of Defense, Department of Veteran Affairs, dan lain sebagainya. Kemudian banyak keluhan-keluhan yaitu untuk Departemen untuk layanan bagi veteran, di mana dianggap sangat lambat dan juga sangat lamban, dan hal itu menyebabkan keluhan-keluhan yang mencuat di media. Bahkan banyak analisis politik di Amerika Serikat melihat kelambanan dalam birokrasi yang ada di pemerintahan yang sedang berjalan. Untuk ini keputusan pemerintah menunjuk Elon Musk untuk melakukan reformasi birokrasi, karena saat menjadi CEO X atau Twitter saat itu dari 8.000 karyawan Twitter itu menjadi 1.500. Kemudian mampu melakukan penghematan anggaran. Selanjutnya selain melakukan penghematan anggaran yang dilakukan oleh Elon Musk, menyebabkan kepercayaan publik yang menyebabkan nilai saham perusahaan Tesla kemudian juga perusahaan X memiliki nilai yang sangat tinggi sekali karena peningkatan kepercayaan pada publik, dan ini ditunjukkan juga dengan peningkatan penjualan produk bisa mendengar Tesla suara saya? Sampai dengan tahun ini semakin meningkat. Bahkan Tesla sekarang menjadi perusahaan otomotif yang paling dipercaya oleh Amerika, memiliki brand image yang sangat baik sekali. Nah, untuk ini hal-hal yang dilakukan oleh Elon Musk ini diharapkan memiliki dampak kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Trump. Pertama, penghematan anggaran diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak untuk meningkatkan layanan lainnya Prof. Popi, mohon maaf saya potong dulu karena durasi kita juga terbatas. Prof. Popi, kita ingin fokus dulu. Tadi kan Prof. Popi menyampaikan soal efisiensi birokrasi, tapi kita ingin fokus. Tadi Prof. Telisa menyampaikan bahwa ini berkaitan dengan perang teknologi dengan Cina dan juga Amerika Serikat yang semakin kuat. Bagaimana menakar kekuatan ekonomi kedua negara ini, Prof. Popi? Untuk menakar kekuatan kedua negara Amerika Serikat dengan China, kita melihat bahwa Amerika Serikat sangat tergantung dengan produk-produk yang diproduksi di China, di mana Amerika merupakan salah satu negara tertinggi yang memiliki foreign direct investment di China. Seluruh produk yang diproduksi oleh China masuk ke pasar Amerika dan memiliki tingkat ketergantungan. Dilihat dari kapasitas hal tersebut, ini akan sangat berdampak sekali bagi negara-negara yang memiliki ketergantungan akan pasar Amerika Serikat. Dengan adanya Departemen Efisiensi ini diharapkan pemasukan khususnya untuk pajak yang diterima dari produk-produk yang masuk ke Amerika akan dilakukan oleh Trump seperti saat menjabat sebagai presiden ke-45 tahun 2017 saat itu, di mana dikenakan sampai 10% sampai 20%. Dan ini diprediksi karena Baik, saya mungkin beralih ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, kalau kita lihat kan kebijakan proteksionisme ini kemudian kan apakah berdampak signifikan terhadap Indonesia, misalnya seperti penerapan tarif 20% misalnya bagi produk masuk ke Amerika Serikat. Nah, bagaimana nanti kira-kira kondisi kita? Ya, ada beberapa channel, kalau kita lihat kan melalui trade channel dan financial channel ya utamanya. Nah, melalui trade channel, tarif itu langsung berdampak. Nah, kalau dia misalkan Trump ingin menerapkan dari semua negara pengekspor ya, termasuk Indonesia, negara-negara Asia. Selama ini kan Indonesia juga salah satu dianggap yang menyebabkan defisit di neraca perdagangan Amerika, tapi tidak sebesar Cina tentunya. Kita masih di ranking berapa. Nah, tapi tetap ya itu akan dikenakan tarif. Artinya ekspor kita ke Amerika Serikat ini bisa terancam. Itu directnya. Yang indirectnya itu melalui China. Karena kan dia akan menetapkan tarif lebih tinggi lagi, yaitu rencananya 60%. Nah, sedangkan kita banyak mengekspor ke China produk setengah jadi. Nah, yang nanti produk jadinya itu dieksporlah ke US. Nah, kalau ekspor ke US itu berkurang, tentunya
ekspor Indonesia ke China bisa berkurang. Jadi kita harus agak waspada, bersiap-siap. Neraca dagang kita yang selama ini 53 bulan atau 54 bulan itu surplus berturut-turut, ini ada ancaman. Dengan terpilihnya Trump ini, takutnya neraca dagang kita jadi tadi ya surplusnya menipis, semakin tipis gitu karena adanya perang dagang ini. Jadi itu yang perlu kita waspadai, itu melalui trade channel. Yang kedua, melalui financial channel, itu sebetulnya dengan adanya penguatan ekonomi Amerika kan memang Trump ingin ekonominya itu selalu menguat ya, domestic ekonomi, greenback dolar, dolar kembali dan dolar menguat ke Amerika. Jadi semua investasi diharapkan kembali ke Amerika. Nah, kuatnya ekonomi Amerika itu tidak begitu baik dampaknya di pasar keuangan. Biasanya pasar keuangan kita tuh akan bullish kalau Amerika tidak terlalu baik seperti itu karena biasanya dia akan quantitative easing, terus kemudian bunga jadi tertahan ya. Nanti kan arah kebijakan Amerika juga kalau misalkan Amerika itu dampak tarif itu inflasi menjadi tinggi, bunga itu tidak bisa turun seperti yang kita harapkan bunga The Fed dan artinya nanti ke perekonomian Indonesia, bunga Indonesia juga mungkin bisa turunnya itu tidak secepat yang kita harapkan. Nah, padahal kita lagi butuh banget sekarang penurunan suku bunga itu untuk mendorong aktivitas ekonomi. Jadi ini akan berdampak di dua sisi, di sektor ekspornya, di neraca dagang kita yang nanti bisa semakin tipis, kemudian di sektor keuangannya, capital inflow ini kita menjadi ada challenge di situ. Jadi itu yang dua hal yang perlu kita waspadai ya, dampak kebijakan Trump ini kepada perekonomian Indonesia. Oke, Prof. Telisa, nanti kita akan coba dalami lagi mengenai dampak terhadap Indonesia, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.